Selamat datang teman-teman para pendengar. Welcome to Bijak Talk, Bincangan Jam Potluck. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu kita, ada Pastor Wilson Aritonang. Jadi halo Pastor Wilson, bagaimana Halo. kabar di sana? Kabar baik. Puji Tuhan. Jadi karena Pastor Wilson pertama kali, boleh mungkin introduction sedikit Pastor Wilson, backgroundnya apa, sedang apa, dan posisi lagi tinggal di mana? Selamat malam ya, singkat aja kali ya. Nama Wilson, saat ini lagi di Loma Linda di California. Oke. Sebagai associate pastor di gereja Loma Linda Indonesia. Baru sih, belum lama di sini, baru setahun. Oke, baru setahun ya. Jadi sekarang di US. Dan juga gue lupa tadi ada Pastor Yohanes juga seperti biasa, dan tim hore kita ada di sini, ada Bang Rihot dan juga Herman. Halo kalian berdua, dan nanti juga mereka akan ikut kontribusi, kasih komen atau pertanyaan. Oke ya. Kenapa kita undang Pastor Wilson di sini? Satu alasan yaitu tadi kita udah tahu Pastor Wilson currently sedang bekerja atau melayani di US. Dan topik kita yang kita bahas ini ada berhubungan juga dengan US, yaitu kita akan bahas tentang US election yang baru-baru ini baru selesai ya. Jadi ini benar-benar masih fresh, masih hot topic, dan juga walaupun di press media udah ada hasil lah, cuman kita bisa dengar berita-berita bahwa ada yang bilang ini masih didebatkan, hasilnya banyak kecurangan dan apa segala. Jadi ini masih hot topic. Nah, kita akan bahas lebih dalam. Kenapa sih US election atau government US ini sangat menarik dibicarakan? Karena salah satu presidennya, ini Donald Trump. Ini dia tokoh yang sangat menarik ya, kalau bisa dibilang. Kontroversial, yes. Menarik, iya. Banyak action-actionnya itu yang sangat, memancing komentar dari orang lah. Either positif atau negatif. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang akan gue tanyakan ke Pastor Wilson dan juga Pastor John, apa sih membuat Trump ini dari dia pertama kali running itu 2016 nggak salah ya? Correct me if I'm wrong, ya kan? Betul. Mengapa menurut kalian ini, menurut Pastor Wilson dan Pastor John, Trump itu figur yang kontroversial atau yang heboh lah? Kalau orang dengar Donald Trump itu mungkin dari pertama statementnya dia itu Make America Great Again. Dari itu aja orang sudah banyak reaksi dari statement dia itu. Karena kan itu dia punya merchandise-nya di topi-topi, di baju-baju. Dan mungkin akhirnya orang lebih melihat karakternya dia yang sangat nyentrik. Karena dia berasal dari background bisnis. Dan dia, kalau teman-teman tahu, di New York itu ada bangunan dia, Trump Tower. Dan semua orang udah kenal dia memang. Sebelum dia running untuk presiden, semua orang udah kenal dia, cukup terkenal dia di dunia bisnis. Dan apalagi janji-janji dia dan keputusan kontroversial dia selama kepemerintahannya, khususnya ketika dia katakan dia mau bangun tembok perbatasan, lalu dia juga mau bilang mau kirimkan itu orang-orang imigran gelap, ya kan, langsung dia membuat trade war sama China. Ini untung di Amerika nggak ada ini ya, nggak ada hate speech ya. Jadi ini kita bebas-bebas saja ngobrolnya. Kalau di Indonesia mungkin beda ceritanya, langsung undang-undang ITE kita nih. Oke. Thank you. Pastor John, dengan Pastor John, kalau lu Pastor John kenal Trump itu sejak kapan? Atau pertama kali dengan Donald Trump? Pertama kali gue dengar Donald Trump ya lewat program TV-nya sih tuh, yang pernah ngeliat TV show-nya dia, The Apprentice. Itu sih pertama kali gue tahu dia. Dan memang yang membuat Donald Trump itu sangat-sangat berbeda, dia itu kayak opposite banget dari Obama. Kalau lihat dia cara kepemimpinannya, baru kan Obama kan dia kayak, kita bisa bilang lah dia approach-nya itu humble banget kan. Dia nggak dan dia berusaha untuk mengarah kepada persatuan. Tapi Trump itu memang dia tahu memainkan media memang dari awal. Dan memang dia punya kuasa lewat Twitternya dia itu. Aduh, Twitter itu berpengaruh banget, men. Semua yang dia tweet itu pasti viral, itu pasti. Jadi kalau lu lihat ke belakang waktu lagi, bahkan apa sih namanya Bang, waktu Republikan presidential candidate-nya, mereka kan pertama ngumpul dulu kan. Gue lupa tuh istilahnya tuh apa namanya. Waktu ada Ben Carson, waktu ada Jeb Bush, waktu ada Donald Trump, nggak ada orang yang expect kalau Donald Trump itu bakal jadi presiden. Gue masih ingat dulu waktu itu ada satu political commentator ditanya,
ditanya dari semua Republican presidential candidate, siapa kira-kira yang bakal jadi presiden? Pas dia bilang Donald Trump, semuanya ketawa. Ya karena kita nggak pernah nyangka ya Donald Trump itu yang dengan kehidupan yang glamor itu bisa jadi presiden. Dan dia memainkan kartunya itu kayak luar biasa banget. Dia hati-hati banget mainin kartunya. Dia tahu cara-cara buat orang tetap interested ke dia. Nah, beda sama Ben Carson. Ben Carson di awal-awal dia itu panas. Bahkan Ben Carson itu sempat jadi yang pertama di Republican polling. Tapi dia nggak bisa jaga momentumnya. Nah, sedangkan Donald Trump itu tahu cara mainin kartunya dia. Jadi kayak main Uno, kartunya itu kayak disusun rapi banget, rapi banget. Dan dia keluarin itu satu-satu. Itu sih kalau dari gue, dan semua permainan kartunya dia itu biarpun kontroversial, tapi semuanya itu bersifat aman. Mungkin karena dia orang media ya, jadi dia tahu gimana cara dia memanipulasi media. Itu menurut gue itu keren banget dia. Oke, thank you. Mungkin follow up question yang gue penasaran, menurut kalian ya, mungkin Pak Solution sini yang walaupun ya baru sebentar ya di US, sebenarnya apa sih yang dia beda ya, dia beda dari politisi lainnya, cara dia berbeda. Tapi kenapa yang dia lakukan itu kayak malah orang US kebanyakan mendukung, maksudnya ya kan jadi terbujuk dengan dia. Apa sih yang membuat orang malah tertarik? Bukannya mungkin ada orang yang melihatnya nih aneh, apa sih maksudnya? Like lu bercanda kan, masa presiden kayak gini? Tapi malah orang-orang malah mendukung. Menurut kalian itu apa ya? Maksudnya di apa karismanya? Apa yang membuat orang malah jadi memutuskan ikut sama dia? Jadi ini menarik ya. Kalau kita ngeliat yang tahun 2016 itu, election mereka, di Amerika ini ada sistem namanya Electoral College. Jadi Donald Trump itu bukan menang dari popular vote, tapi dia menang dari Electoral College. Karena kalau dari popular vote-nya, kalau dari banyak yang nge-vote, yang menang itu Hillary Clinton sebenarnya. Demokrat memang dia punya masa banyak di Amerika ini. Cuma kemarin gara-gara peraturan Electoral College ini yang membuat beberapa negara bagian. Jadi kalau mungkin secara sedikit aja kali ya. Electoral College itu artinya kalau contoh ada 2 partai yang bertanding. Kalau satu partai menang, berarti semua suara partai yang kalah itu bagian jadi suara mereka. Itu singkatnya aja kali ya. Jadi contoh ada 2 partai di satu ada 5 juta orang, 2 juta satu partai yang kalah, 3 juta partai yang menang. Jadi suaranya 2 juta yang kalah itu jadi bagian partai yang menang. Jadi satu negara bagian itu jadi milik partai yang menang. Disitulah dimenangnya si Donald Trump. Dan memang betul. Kenapa banyak orang tertarik sama dia? Karena orang mungkin melihat zamannya Barack Obama meskipun sangat baik secara lebih kondusif secara sosial dan ekonomi, tetapi orang tertarik dengan keputusan dia, khususnya mengenai ekonomi ya, mengenai trade war sama China, sama juga orang-orang imigran. Jadi nggak bisa disangkal banyak juga orang-orang Amerika yang konservatif ya, kita ngomongin konservatif, itu mereka itu setuju dengan reaksi dan opininya Donald Trump ini. Makanya tadi bilang sama John, kenapa dia bisa lebih hebat daripada Ben Carson? Karena bedanya gini, Ben Carson ini sangat di-respect. Orang semua Amerika tahu siapa Ben Carson dan sangat hormat, dan dia itu punya suatu rekor yang historis di dunia medikal. Tapi Donald Trump ya, dia mungkin karena dia juga sebenarnya punya jiwa politik, dan Donald Trump ini bukan baru ini dia berkecimpung di dunia politik. Dia memang dia pertama itu dia di Demokrat sebenarnya, tapi karena nggak ada orang terima dia pindah ke Republikan. Dan kita lihat dia punya jawaban untuk setiap masalah itu, meskipun itu bukan jawaban terbaik, tetapi jawaban itu membuat orang banyak berpikir, dan akhirnya banyak orang simpati sama dia karena dia belum pernah terpilih sebelumnya. Jadi orang mau melihat cara baru nih, model baru yang dia tunjukin, dan itu cukup kejual bagi banyak orang. Oke. Kalian ngikutin nggak? Mungkin gue pengen tanya, tadi kan mungkin orang ingin kasih dia kesempatan, kan ini sesuatu yang fresh atau yang baru. Kalian ikutin nggak sepanjang administrasi dia ini? Menurut kalian kinerjanya itu gimana ya?
ya oke atau dia sebenarnya a joke gitu, maksudnya emang kerjanya nggak bener, cuman gimmick aja, atau dia sebenarnya deliver apa yang dia janjikan, apa yang hal-hal yang breakthrough ini. Kalau soal itu gue nggak terlalu observe sih, gue cuma lihat bagaimana dia kampanye doang, itu yang suka gue teliti. Kenapa? Karena itu menurut gue itu sangat menarik gimana dia tuh mengambil perhatian. Kalau lo notice, jadi dia tuh selalu mention the forgotten, orang-orang yang dilupakan. Jadi kampanye dia tuh memang selalu fokus kepada orang-orang yang dilupakan ini, atau kaum mayoritas yang disisihkan sepanjang era pemerintahan Obama. Karena kan Obama itu kan benar-benar dia benar-benar berusaha untuk mengarah kepada diversity kan. Nah tapi kalau menurut gue pribadi, Trump itu justru incar orang-orang yang di alt-right, kayak ya makanya digunakan istilah the forgotten, dan itulah menjadi targetnya dia. Nah ini sama kayak kampanye, memang nanti lah, untuk itu nanti gue akan tarik lagi ke Indonesia. Tapi gue nggak tahu sih gimana kinerja Trump selama di office. Mungkin orang-orang yang di Amerika kayak Bang Coki lebih aware kali soal itu. Tapi kalau memang sih beberapa hal kayak imigrasi, dia memang keras kok di imigrasi. Itu kalau dari yang gue lihat ya, kan deportasi kan lumayan meningkat. Aku nggak tahu sih gimana janjinya dia soal yang tembok itu. Gimana Bang Coki? Iya benar banget. Jadi Donald Trump ini kan kalau di masanya Obama ini kan dia fokusnya lebih kepada lebih kepada ekonomi dengan cara membuat memang setiap kali Demokrat yang mimpin itu keuangan tuh memang cukup membaik. Jadi orang tahu bahwa Demokrat ini mereka bisa membawa ekonomi, karena kan tipenya Demokrat tuh sangat merangkul. Dia merangkul semua orang, meskipun ya saya nggak tahu kalau soal keputusan militernya itu agak berbeda, tapi kalau di bidang ekonomi dia cukup merangkul semua orang, dan sangat dekat sekali dengan kaum imigran ya, kaum orang pendatang. Nah, ketika Donald Trump masuk, dia menguatkan pride-nya orang-orang Amerika lagi. Makanya dibilang make America great again. Jadi orang-orang pribuminya lah, bilanglah, orang pribumi Amerika itu ketika mendengarkan suara dia itu sangat-sangat terpancing. Dan orang-orang yang selama ini gak kepikiran atau merasa selama ini tertindas, karena kan Demokrat ini kan sistem pajaknya itu semakin kaya orang itu semakin tinggi pajaknya. Kalau Donald Trump beda, kalau Republikan beda, mereka pajaknya lebih merata. Jadi semua orang lebih dapat kena pukul rata. Tapi kalau di Obama, kalau dia miskin malah banyak yang dikasih free ya kan? Tapi kalau semakin kaya semakin tinggi. Makanya orang yang native-nya, orang yang udah lama di sini, maksudnya orang putihnya itu sangat terpengaruh. Dan kenapa itu sangat berpengaruh keputusan mereka? Karena mereka itu yang tinggal di state yang swing state, mereka bilangnya. Artinya kalau kita ngomong soal California, ngomong soal New York, itu semua Demokrat itu. Tapi kalau kita ngomong soal negara-negara bagian yang ada di tengah ya, seperti Nebraska ya, seperti Pennsylvania, Georgia, ini negara satu ada negara konservatif, punya background konservatif, dan juga agak swing state, khususnya yang Pennsylvania, Georgia, atau di beberapa bagian kayak seperti di atas, negara atas juga, saya lupa namanya, entah Illinois atau Michigan. Jadi saat Trump masuk, mereka ini tertarik, wah gila nih, kayaknya bener nih, ini beda sama yang Obama, ini kayaknya pro kita nih. Jadi sangat mereka nggak bisa tolak itu kemarin, dan itu terbukti menang dia kemarin. Makanya rasisme itu sangat tinggi ya pada zamannya Trump ya, Bro Wilson ya, meningkat lagi ya rasisme. Betul, balik lagi karena orang-orang orang-orang warga negara itu tiba-tiba merasa nasionalis lagi nih, gara-gara dikira si Donald Trump ini sangat mencintai orang Amerika sendiri gitu, tidak pro pendatang banget. Oke. Ini follow up question. Jadi yang gue perhatikan itu setelah mulai administrasi Donald Trump makin divisive ya, yang gue lihat, kayak yang gue perhatikan di sosial media atau dari berita-berita, kayak makin kepisah banget nih antara dua kubu ini.
dan mereka saling tuduh-tuduhan. Kayak apa tuh, ada penelitian kayak tuduhan-tuduhan kepada orang yang gak suka Trump itu bahwa yang pendukung-pendukung Trump itu rasis, yang emang pembenci, juga kayak white supremacist ya ininya ya, panggilannya juga kayak gitu. Nah, tapi orang kubu Trump mengatakan kalau orang-orang yang nggak mendukung Trump itu kita di sosialis, komunis, dan mereka nggak suka Hillary Clinton, bahwa Hillary juga dikatakan banyak jeleknya juga. Nah, kenapa ya menurut kalian mereka bisa punya dua pemikiran yang sangat berbeda? Apakah tadi karena udah banyak campur dengan imigran, sehingga dan imigrannya ini ternyata punya pikiran berbeda, mereka nggak asimilasi dengan cara pikir orang asli Amerika? Apakah karena begitu? Memang mungkin kalau Donald Trump ditanya apakah dia white supremacist, pasti dia menyangkal ya. Tapi kita nggak bisa bantah dari keputusan dia. Dan ingat, setiap kali dia buat keputusan itu, dia tuh buat keputusan berani. Dia buat keputusan sangat-sangat berani. Dia tidak segan-segan kalau ada orang-orang Republikan sendiri yang mungkin juga membantah dia. Jadi ketika dia buat keputusan itu, kebanyakan keputusan dia itu adalah keputusan yang terkesan itu anti imigran. Kayak tadi bangun tembok, lalu perdagangan sama Cina, ya kan? Ini keputusan-keputusan yang dianggap oleh orang-orang putih, orang konservatif, ini adalah pro mereka. Jadi makanya kalau kita lihat di zamannya Donald Trump ini banyak sekali orang-orang putih yang mereka itu membawa bendera-bendera. Ini kalau di Amerika ini, kalau gue perhatiin bro ya, di Amerika ini orang mau hari nasionalis, mau lagi hari liburan atau nggak hari liburan, mereka tiap hari tuh bangga banget naikin bendera Amerikanya. Jadi apalagi sejak masa Trump ini kelihatan sekali keputusan dia itu lebih mengarah kepada orang-orang pribumi gitu, orang-orang atau warga negara lah bilangnya. Ini kata pribumi memang mungkin beda kali artinya di sini ya. Tapi maksudnya pribumi tadi saya adalah orang-orang yang sudah lama di sini gitu. Karena kalau saya sih jujur, kalau kita tahu sejarahnya, Amerika itu pribumi bukan orang putih, orang Indian, ya kan? Jadi makanya kalau dibilang orang aslinya, menurut saya bukan orang putih, orang asli itu orang-orang Indian. Orang putih juga pendatang juga, bedanya mereka datangnya ratusan tahun yang lalu. Jadi nggak kerasa seperti pendatang. Jadi keputusan dia itu membuat banyak sekali pergolakan juga di state-state berbeda-beda. Jadinya ketika dia ditanya bagaimana dengan kegiatan atau aktivitas white supremacist, dia nggak mau menekan juga mereka. Jadi istilahnya mereka yang orang-orang white supremacist ini bebas-bebas aja. Banyak sekali video-video di mana mereka menghina-hina orang-orang pendatang. Lu balik sana ke Cina, lu balik sana ke Vietnam, lu gak bisa bahasa Inggris, ngapain lu di sini? Jadi itu semakin, ya tau lah tadi kan the power of media itu semakin menyerbak juga, makin menyerbak juga. Pas aja gimana? Ada pendapat? Gimana ya kalau soal ini ya? Dan memang kalau menurut gue sih ini kayak dampak dari perasaan internal yang dipendam bertahun-tahun sama far right movement di Amerika. Jadi semasa Obama mereka itu secara nggak langsung kan di-repress sama kebijakannya. Jadi begitu Trump naik dan Trump itu memihak kepada orang-orang yang tadi dia bilang sebagai the forgotten, ya otomatis mereka langsung kayak naik daun lah, sama kayak dibilang Bang Coki tadi. Jadi ini kayak sosial fenomena yang akhirnya meledak juga di permukaan. Makanya beberapa orang kan berkata kalau kayaknya kira-kira sebentar lagi bisa-bisa ada perang saudara deh di sana. Tapi I don't think itu bisa terjadi dalam tempo dekat. Tapi kita lihat bahwa memang perasaan pribumi itu yang dikuatkan sama Trump. Jadi biarpun dia nggak mengakui kalau dia itu rasis, tapi inner circle-nya itu gimana ya? Kayak keinginan pribadinya dia itu sudah mengarah kepada itu, dan bahkan kampanye dia memang menggunakan orang-orang yang seperti ini. Kita touch sedikit karena yang udah diumumin yang menang Biden. Jadi menurut kita mungkin bisa asumsikan kali ya, mungkin di administrasi berikutnya jadi berganti nih. Jadi akan lebih pro bilangnya apa ya? Bukan pro pribumi atau gimana? Pro imigran gitu ya kali ya. Betul.
Ini menarik ya pertanyaannya. Jadi ketika nanti Biden ini kemarin tuh sebelum atau saat polling itu udah selesai, itu banyak sekali reaksi-reaksi. Bahkan sebelum polling itu selesai, ketika Joe Biden masih leading, itu banyak sekali reaksi-reaksi di banyak state. Reaksi protes, reaksi bilang stop counting the vote. Ya kalau stop counting the vote, ya menang lah si Joe Biden kemarin. Karena kalau kalian ikuti juga keputusannya atau keadaan ekonomi politik sini, kadang kalian merasa ini orang Amerika, ini peradabannya sama aja kayak Indonesia nih. Cara berpikir kadang kalau kalian bilang, tapi memang nggak bisa nggak bisa disangkal. Namanya orang kalau sudah gila kekuasaan, semua itu sangat-sangat mungkin. Jadi makanya kalau kita lihat kemarin itu gejolaknya sangat kuat dari pendukungnya Trump. Ya kan, apalagi sebelum dimulai pemilihan itu dia udah bilang, wah ini bakal curang nih, ya bakal curang. Lalu dibilang ayo jangan mau kita ngevote lewat mail. Ayo kita datang ke hari H. Jadi dia udah mulai buat serangan cywar ya, serangan psikis gitu, supaya orang tuh merasa terprovokasi. Dan pada hari H-nya biasanya orang Amerika itu kalau sudah menang itu ada namanya concession speech, artinya gue ngaku kalah nih. Itu tradisi mereka. Tapi dia belum sama sekali buat pernyataan itu sampai sekarang. Dan bahkan dia masih heboh untuk bawa isu-isu kasus-kasus pengadilan ya yang nggak setuju dengan ini. Jadi ketika saat Donald Trump dan pendukungnya itu masih membuat provokasi seperti ini, Joe Biden langsung bilang, saya adalah presiden orang Amerika. Dia langsung bilang tidak lagi. Wah, jadi kesannya kayak dia memang mendamaikan sekali ya. Kayak dia memang kayak pembawa damai. Jadi di situ kita lihat semua supporternya Joe Biden juga mereka mencoba merangkul. Jadi kembali lagi kenapa orang juga simpati sama si Joe Biden, karena dia ada karisma Obamanya gitu. Jadi orang-orang sangat oke lah, ini memang si orang ini menyatukan. Tapi emang nggak bisa disangkal orang masih bereaksi sekarang. Tapi akhirnya mereka melihat kayaknya mungkin Joe Biden ini bakal membawa at least pengaruh yang sama kayak Obama, meskipun mereka masih wanti-wanti sama wakilnya. Oke. Pertanyaan Pak Pastor Wilson boleh, Res? Silakan Herman ya. Pastor Wilson mau nanya sih, apakah tagline-nya si Donald Trump yang Make America Great Again itu benar-benar dia praktekkan nggak selama Pastor Wilson rasakan di sana? Iya, itu gimana bilangnya? Saya juga masih karena baru ya. Ini memang saya bukan tahu semuanya. Tapi memang tag itu bagi pendukungnya Donald Trump itu kerasa sekali bagi mereka. Kerasa sekali. Kenapa? Karena kayak tadi kan saya bilang dalam kondisi ekonomi, Donald Trump lebih pro orang-orang ini, orang-orang putih, orang-orang kalau kita bilang orang putih itu artinya orang-orang ini ya, orang-orang yang tadi bilang sama John, orang far right, orang konservatif, orang warga negara yang sudah lama banget di sini, keputusan ekonominya. Dan sebenarnya kan yang contoh yang kayak imigran gelap ini, mereka orang-orang putih itu merasa kayak mereka lebih aman gitu, lebih nyaman. Dan selama ini mereka pikir uang pajak itu hanya lebih ditujukan kepada orang-orang imigran. Mereka sekarang lebih merata. At least meskipun mereka nggak merasa dapat, at least itu nggak semua dikasih ke mereka. Jadi sebenarnya mereka nggak ada orang-orang yang pro Trump ini bukan orang yang kekurangan. Jadi bagi mereka kalau uang itu atau aliran dana itu tidak semua kasih ke orang-orang imigran, mereka merasa lebih aman gitu. Karena Donald Trump juga buat larangan penerbangan ke beberapa negara Islam ya. Itu juga salah satu keputusan yang sangat menyerbak kontroversi ketika dia bilang beberapa negara seperti negara Nigeria, negara yang Islam, yang full Islam itu di Afrika tuh di-ban sama dia, nggak boleh terbang ke Amerika. Oke. Gimana Man? Ada follow up question Man atau udah oke? Udah oke sih, karena berarti benar sih, sedangkan
politik luar negeri dia aja udah berani gitu kan, kayak trade war dengan China, even dengan Indonesia aja pun dia kadang berani sentimen gitu dengan berkaitan dengan ekonomi. Berarti ya dia benar-benar pengen make America great again gitu. Jadi apalagi kan sebelumnya yang kita tahu semua orang akhirnya mandang sebelah mata di Amerika. Di tangan dia ya orang pada takut kan, terutama dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan militernya. Jadi ya benar sih kalau menurut gue sih, berarti bukan hanya politik luar negerinya aja yang make America great again, politik dalam negerinya juga sama berarti. Ya, I think kembali sih pada saat dibilang make America great again pun itu dalam persepsi Donald Trump ya, maksudnya menguntungkan orang Amerika yang mana. Kalau kita tahu kan mau bilang make America great again, orang-orang Amerika sebenarnya udah banyak juga orang imigran gitu kan, nggak cuma orang putih ini. Jadi ya, dan gue sulit sih mungkin kalau dia katakan ingin memajukan Amerika secara utuh, ada dua kubu yang punya cara pandang yang sangat berbeda. Like susah gimana ingin membalance supaya sama-sama senang. Pada akhirnya mungkin jadi gitu aja ganti-gantian. Satu term ini yang senang, next term ini yang senang. Gitu ya, kita nggak tahu ya. Semoga aja bisa berubah. Gue pengen nanya dari kita di sini. By the way, welcome. Ada Jack juga tadi datang. Silakan Jack kalau nanti ingin langsung komen ya. Kita punya nggak pengalaman di sini teman-teman kita? Oke, bro. Ya, yang pro Trump. Mungkin kalian bisa lihat dari sosial media postnya atau kalian pernah ngobrol dan kalian tahu orang ini benar-benar pro Trump. Mungkin ada yang mau share duluan dari Pastor John mungkin. Nah, gue bukan mau share sih, cuma gue mau bilang memang kadang-kadang ada identik. Gue pernah baca satu artikel kan di New York Times dikatakan bahwa Trump itu kepresidenan Trump itu identik dengan ignoransinya dia. Dan kadang-kadang ignorance inilah yang menjadi label untuk pengikutnya. Itu kalau gue pribadi sih. Jadi seringkali beberapa orang suka bilang bahwa pro Trump itu sama dengan otobodo sebenarnya. Gue gak tahu sih kalau ini benar atau enggak, tapi kadang-kadang beberapa argumen itu kayak gimana gitu, kayak nyelenehnya tuh kayak luar biasa ininya. Gimana Bang Cok, kayak ya gimana ya, banyak lah rata-rata. Setuju gak kalian kalau sampai istilah itu pro Trump sama dengan autobodo? Wah, itu banyak banget bro orang Indonesia yang udah jadi warga negara sini yang cinta Trump. Hampir semua yang gue lihat, post-post di sosial media yang orang warga negara Indonesia, orang Indonesia yang udah warga negara Amerika itu semua pro Trump bro. Jadi kalau bilang autobodo itu bakal menyinggung mereka itu. Kalau pertanyaannya Pastor John itu di election 2016 mungkin benar. Tapi kalau sekarang sih menurut gue sih 50-50. Kalau gue sih melihatnya begitu, karena ya udah ya terutama orang Indonesia kan udah mulai lebih melek lah untuk US election sekarang. Impact-nya sih gue kelihatan sih. Siapapun yang menang ujung-ujungnya ya kayak Ares bilang tadi, pihak mana yang akan diuntungkan. Jadi bukan autobodo tapi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tepat nggak ya kalau kita bilang gitu? Maksudnya, pendukung orang yang tertarik dengan Trump ini nggak rasional, maksudnya hanya kayak ngikutin momentum aja atau karena suka dengan seseorang yang yang kontroversial, atau sebenarnya ada alasan lain yang harus kita lihat, bahwa kita jangan hanya lihat secara langsung menghakimi atau hanya langsung menjudge. Menurut kalian ada nggak misalnya menurut kalian alasan-alasan baik kenapa orang itu tertarik dengan Trump? Nggak hanya orang di US ya, mungkin kayak karena gue lihat orang di Indo pun atau di sini di Filipina mereka juga punya pendapat tentang siapa presiden lebih baik, dan kadang mereka juga suka debat walaupun ya bukan presiden mereka gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalau gue lihatnya segini, dengan dia berani dengan buka komunikasi sama Korea Utara, Kim Jong Un, berarti itu satu langkah yang bagus ya, biarpun kita nggak tahu ujungnya mau kemana. Tapi even Indonesia aja yang sudah punya hubungan dengan Korea Utara, gue bandingin, nggak bisa seberani atau seimpresif Donald Trump. Donald Trump sampai datang ketemu Kim Jong Un langsung 2 kali kalau nggak salah. Jadi ada hal-hal positif dari Donald Trump yang bisa sebenarnya kita ambil. Kalau dari gue sih itu. Tapi banyakan positifnya dan negatifnya, Man. berat. Kalau yang gue lihat sih dari postingan FB ya teman-teman gue itu kayak banyak orang-orang fan yang backing Trump itu, mungkin yang gue lihat ya karena 2 hal. Yang pertama aborsi,
sama LGBT. Oke, karena kan Biden ini kan VP-nya Obama, dan waktu Obama itulah kan legalisasi gay marriage sama legalisasi aborsi. Ini dua hal penting, terutama dalam untuk kalangan Kristen konservatif ya. Dan kita nggak bisa hiraukan dua aspek ini. Kemudian soal foreign policy, emang sih Trump itu mulai komunikasi dengan Kim Jong Un, tapi kita harus lihat juga administrasi sebelum dia itu lebih hebat. Kenapa? Karena Obama waktu itu kan buka diplomasi sama Kuba, itu jauh lebih hebat daripada hanya buka komunikasi. Kemudian ya Trump suka overclaimnya itu gila banget sih. Beberapa teman gue juga suka post bahwa Trump itu lebih spiritual dibandingkan Biden. Tapi ada salah satu interview dia kalau nggak di CNN dia di Fox deh. Dia diminta untuk quote salah satu Bible verse. Tapi dia bilang 1 Corinthians. Kan ada orang yang suka baca Alkitab bilangnya 1 Corinthians, kan itu pasti 1 Corinthians. Jadi itu nggak ini lah, kita nggak bisa nilai orang dia spiritual apa enggak. Dan memang sih dukungan evangelikal ke Trump itu kencang banget, iya kan Bang Cok kan? Iya. Evangelikal sama konservatif, Christian itu kencang banget ke dia. Iya. Betul. Menyambung daripada John, Brother Wilson, mau nanya sekalian nih. Ini karena sudah disinggung tentang Trump, tentang kita tahu sendiri bahwa Ben Carson itu kan Republikan juga kan, yang notabene ya sama dengan Trump gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Ben Carson ini seorang Advent. Nah, apakah ada semacam jadi orang-orang Advent ini jadi pro ke Republikan karena memang ada kandidat yang Seventh Day Adventist di situ, which is Ben Carson gitu. Jadinya dia pilih ke Trump juga gitu. Iya, memang tadi benar banget ya, bro. Jack bilang ya. Jadi kebanyakan yang animo orang kenapa milih si Donald Trump tuh ada dua hal. Satu, gara-gara teks dia, keputusan teks dia. Dia berhasil meng-cut teks dari yang 35% sampai turun sampai 20%. Itu yang orang merasa sangat, jadi teks-teksnya di zaman dia ini sangat kerasa banget. Karena kalau Demokrat itu dia selalu naik teksnya tiap tahun. Jadi orang merasa meskipun mungkin nggak signifikan naiknya, tapi orang melihat tren itu pada naik. Nah kalau si Donald Trump ini kerasa banget, apalagi orang-orang kaya bro, itu 2%, 3% tuh kerasa banget kalau di-cut. Jadi itu bagi mereka yang punya bisnis, bagi mereka yang punya kerja, lu bayangin tiap tahun kan mereka harus file income tax, file apa tax segala macam. Itu kerasa banget, nggak pajak-pajak rumah, pajak-pajak sehari-hari, mobil segala macam, itu kerasa mereka nggak diisep terus uang mereka. Dan tadi yang dibilang sama bro The Sinagas benar. Ketika Donald Trump seakan-akan berpihak kepada evangelical, kepada orang-orang Kristen yang mainstream di sini, itu bagi orang tuh merasa bilang, kalian tahu nggak di zamannya Obama itu semua LGBT segala macam, aborsi semua dibuat. Di zamannya Trump, lihat dia langsung memang bilang dia bukan pro aborsi. Jadi dia membuat statement yang bold juga di dunia sosial, sehingga itu meraup banyak simpati orang. Ketika apalagi orang Kristen, meskipun sebenarnya orang Kristen itu sebenarnya terbelah juga, tetapi orang Kristen evangelikal yang selama ini gak diperhatikan, di zamannya si Barack Obama diperhatikan. Bahkan yang dulu di zaman Obama gak boleh ngomong soal Alkitab di sekolah-sekolah, di tempat-tempat publik. Sekarang orang ngomong Alkitab, it's okay. Itu salah satu opini. Tapi berarti nanti ketika balik lagi si Demokrat, berarti nggak boleh lagi ngomong soal Alkitab. Jadi itu berapa hal yang membuat orang Indonesia ya, yang udah warga negara ataupun orang warga negara sangat simpati sama dia, karena ngapain itu LGBT apa segala macam ini semua, nggak boleh kita udah jadi semakin amoral di zamannya si Joe Biden. Dan juga satu lagi gue baru ingat keputusan Donald Trump ketika dia merestruktur secara legislatif, secara kepemerintahan
itu sangat-sangat disukain sama orang-orang konservatif yang merasa itu keputusan dia. Terakhir yang paling kontroversial ketika Mahkamah Agung itu dia ganti orangnya dengan orangnya Republikan. Jadi dia membuat banyak sekali keputusan kontroversial yang memang lebih pro ke satu pihak. Oke, menarik ya. Jadi mungkin Pak Sultan bisa jawab, apakah kalau Demokrat itu akan langsung otomatis berarti mereka itu lebih pro ke kayak liberal, jadi nggak terlalu memikirkan agama, dan Republikan itu lebih yang menjunjung nilai-nilai ya konservatif, menjunjung nilai agama, nilai Kristen dalam, apakah otomatis begitu Pastor, menurut Pastor? Iya, satu lagi ya sebelum saya lupa. Ingat di zamannya Donald Trump itu ISIS itu kalah ya. Di zaman Donald Trump itu juga berpengaruh banget. Dan ingat mereka mengaku bahwa pemimpinnya ISIS itu mati, siapa namanya itu, Abu Bakar Baghdadi. Al-Baghdadi itu kena dia kan. Itu dan masih ingat yang di Iran itu, yang siapa itu, salah satu pemimpin ini ya ditembak sama orang Amerika itu. Iya masih ingat itu ya. Itu kejadiannya sangat-sangat orang-orang Amerika merasa wah ini dia nih akhirnya orang Muslim nih kena di sini. Itu sangat memancing sekali orang-orang warga negara asli, karena selama ini kan mereka merasa Barack Obama ini nggak berhasil untuk membuat apa-apa untuk itu, karena dia konsepnya damai. Tapi kalau dibilang kalau orang sekarang lebih pro Biden, dibilang apakah mereka berarti peduli mengabaikan isu-isu moral seperti itu? Tidak. Orang-orang sebenarnya jujur aja, orang-orang yang sekarang pro Biden itu lebih kedua hal. Satu, mereka nggak suka orang yang ngomongnya asal-asalan. Mereka nggak suka orang yang terlalu sombong, terlalu congkak ngomongnya. Dan lebih ke pro imigran. Itu aja. Karena memang jujur di zamannya Donald Trump ini susah banget. Peraturan tuh, surat-surat tuh yang dari pendatang mau jadi orang warga negara atau yang mau diklaim jadi warga negara itu cukup lama prosesnya. Lebih lama dari biasanya. Jadi bukannya artinya mereka yang pro Biden itu mendukung aborsi atau mendukung, mereka cuma tahulah lebih berpihak kepada dua hal tadi, sama keuangannya secara ekonomi. Sorry tadi masih penasaran gua. Silakan Bang. Orang-orang Advent tadi itu jadinya pro ke Trump gara-gara ada Ben Carson di situ? Iya, pertama-tamanya. Tapi kan setelah berjalan itu kan dia kan nggak terlalu. Iya dia ada yang bagus-bagus keputusan dia, tapi mungkin dia nggak terlalu outstanding kali ya, nggak terlalu dibandingkan yang lain. Mungkin gara-gara ketutup corona ini juga kali ya, tapi itu salah satu faktornya. Oke. Nah, jadi kita udah bahas tadi masalah politik, masalah ya secara sosial. Kita ingin bahas dulu untuk penutup kita secara aktabiah nih. Bagaimana sih kita, walaupun kita nggak tinggal di US langsung, tapi mungkin kita juga terpengaruh ya dalam sosial kita, melihat ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang di US. Bagaimana sih kita baiknya menanggapi ini, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita atau melihat orang yang nggak beda pendapat, itu gimana? Mungkin dari Pastor John nih, ada nggak unsur-unsur dari Alkitab yang bisa kita ambil? Sebelum gue masuk ke Alkitabiah, tadi pas gue dengar penjelasannya dari Bang Coki, kayaknya gue sadar deh ternyata political canvas di Amerika itu kayak kompleks banget ya Bang ya sebenarnya Bang. Jadi antara Trump sama Biden itu kayak bagaikan duo itu kayak kita harus pilih yang lesser evil. Gimana Bang? Menurut lo benar gak Bang? Iya, jadi karena sebenarnya orang itu milih Biden itu bukan gara-gara dia punya peraturan yang hebat. Sebenarnya dia itu cuma mengembalikan atau merestorasi semangatnya Obama. Jadi dia masih kecipratan sama karisma Obama, karena orang Obama itu betul-betul sangat historis dan sangat dekat dengan hati kebanyakan orang Amerika gitu. Jadi ketika dia membawa semangat perdamaian itu, orang jadi sadar, oh iya, ini orang memang mulutnya nggak bisa dijaga nih. Ya, istilahnya contoh kayak kemarin beberapa orang yang nggak dukung Ahok tuh gara-gara mikir nih Ahok mulutnya memang keterlaluan gitu. Memang itu kerasa banget bro. Karena di sini kan kalau ngomong manner itu, public manner itu sangat berpengaruh juga bagi mereka. Kayaknya mereka, wah ini kita orang Amerika, orang yang negara berkembang, masa dilihat orang kita punya. Dan ingat si Donald Trump ini dia tuh terlalu kontroversial karena alay-alaynya Amerika juga disinggung gitu.
ya kan? Jadi dia tuh terlalu berani, dianggap ini dunia bisnis sama kayak dunia politik gitu, terlalu arogan. Terus yang gue juga mau note di sini, dulu waktu emang zamannya Obama itu semua itu benar-benar political correctness, itu semuanya harus benar itu. Jadi nggak boleh menyinggung apapun. Makanya mereka kan lebih ke arah gender sensitivity kan mereka waktu itu untuk LGBT dan kesamaan hak. Tapi begitu masuk zamannya Trump, justru yang konservatif lebih outspoken dan itu membuat memberikan ruang kepada orang-orang untuk mempertahankan haknya. Kalau gue sih secara pribadi ya, kalau gue warga negara Amerika Serikat, gue kayak lebih pilih golput deh. Karena ada pro dan kontra aja di sini. Yang satu terlalu outspoken, yang satu kayak terlalu bergantung sama political correctness. Tapi kalau gue secara pribadi, gue ambil contoh Yesus lah. Yesus nggak pernah sih buat komentar tentang politik dalam kehidupannya dia, dan setiap kali dia buat komentar tentang politik itu selalu subtle banget, lembut banget dia buat komentar. Karena bagi Yesus, I don't know, kita bisa argue sih tentang, tapi bagi Yesus itu jawaban dalam kehidupan itu nggak ditemukan dalam politik. Jadi politik memang bisa mengubah satu dan dua hal, tapi itu nggak mungkin bisa menjamin kehidupan kita ke depan itu lebih baik. Kalau menurut gue sih nggak mungkin. Itu sih kalau dari gue pribadi. Jadi gue nggak mau sih jadi pendukung capres yang kayak membabi buta banget. Gue juga bakal setiap kali gue jadi pendukung capres, gue juga bakal double check info-info yang gue terima. Jadi nggak akan sekadar share semua fakta-fakta yang gue terima dari orang lain, tapi gue akan double share. Nah, kalau lu ingat waktu di zamannya di election yang pertama itu, campaign Trump itu mulai naik ketika dia libatkan ada namanya Bannon. Dia ini salah satu direkturnya Breitbart News, salah satu kayak far right news outlet gitu, dan itu bisa membantu dia untuk menang. Jadi semuanya terjadi karena tim Trump itu tahu bahwa Facebook itu merupakan media terbaik untuk kampanye. Orang jarang baca buku, yang mereka baca itu adalah media di Facebook. Jadi boleh sih mendukung satu pihak, tapi bagi gue secara alkitabiah, you need to check what you share. Itu sih kalau gue secara pribadi. Oke, thank you Pastor John. Dari Pastor Wilson mungkin? Iya, kalau gue lebih merayakan perbedaan aja. Jadi kemarin kan memang kalau isu politik ini sangat sensitif ya. Mungkin belum lama di sini, tapi gue bisa merasakan kepekaan orang sini dengan politik. Sama lah kalau jangankan itu, gue di luar negeri aja, gue masih ikutin soal zamannya Ahok, masih ikutin soal pemilihannya si Jokowi kemarin ya kan, dan kita ngelihat bagaimana sangat membelah sekali politik dan kemasyarakatan di Indonesia waktu zaman pemilihan itu. Di sini juga sangat terbelah sekali. Bahkan kalau kita dengerin semua podcast rohani itu ngomongnya soal politik sekali. Mereka bilangnya bagaimana kita memimpin di zaman polarisasi seperti ini, belum lagi pandemik selesai, tiba-tiba ada masalah politik yang membelah. Jadi kalau menurut gue, dan gue selalu bilang sama mereka, kalau kalian memvote, kalau kalian membuat itu adalah tanggung jawab sivil kalian, tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Tapi sebagai orang Kristen, jangan lupa, bukan saja nalar atau naluri kalian yang harus kembangkan, tetapi nilai-nilai kemoralan yang dibilang oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 5. Kalau kita hanya mengasihi orang yang sesama dengan pendapat kita, apa beda kita sama orang bukan Kristen? Kalau kita harus mengasihi juga orang yang tidak sama dengan seperti kita. Mungkin itu tafsiran agak implikasi dari Matius 5 ayat 48. Memang mungkin mereka bukan musuh secara mereka membenci kita, tetapi orang yang berbeda dengan kita bukan artinya kita harus menjatuhkan mereka. Anda boleh vokal dengan pendapat Anda, tetapi jangan memprovokasi atau menekan suara orang lain. Ya kan? Karena kebanyakan kita mau mengangkat diri kita dengan kompensasi orang dijatuhkan. Gak usah begitu, saya bilang. Gak usah bilang sini jelek, gak usah. Jangan menekan orang lain. Kasih tahu aja apa yang bagus tanpa kita harus menjelekkan atau memprovokasi orang. Yang lebih susah itu bukan menjelekkan, tapi memprovokasi, ya kan, dari tone kita, dari percakapan kita, dari gaya bahasa kita, dari kelakuan kita. Jadi kita harus selalu mendamaikan, Tapi bukan artinya mendamaikan artinya kita berbaur sama seperti orang, bukan.
Kita teguh, kita tegas, tapi kita nggak sama sekali menjelekkan orang atau menghina keputusan orang lain. Oke, thank you, bagus sekali. Tadi kesimpulan telah diberikan. Kita udah bahas sudah cukup banyak. Kita akan akhiri diskusi kita dulu di sini. Jadi ya, untuk menyimpulkan ya, untuk kita terutama kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Yesus, ya walaupun situasi politik ini memecahkan banyak memicu provokasi, ini malah kesempatan bagi kita ya. Kita tunjukkan bagaimana sih seharusnya orang Kristen itu, despite perbedaan, despite perbedaan pendapat, tetap utamakan kasih kita. Ini kita bisa lebih memperlihatkan terang Yesus itu bagaimana. Oke, jadi itu aja dulu dari kami di sini. Kembali terima kasih banyak untuk Pastor Wilson di jam yang subuh ya di sana di US. Mohon maaf, tapi terima kasih banyak. Semoga next time kita bisa sama-sama lagi di jam yang lebih mendukung Pastor. Yes bro, anytime bro. Oke, thank you. Dan juga Pastor John dan juga tim Hore kita, Bang Rihot, Jack dan juga Herman, terima kasih udah join kita. Kita jumpa lagi ya di minggu depan. Jadi tunggu episode kita berikutnya. Semoga diskusi kita ini membawa berkat bagi kita semua, teman-teman pendengar. Kalau merasa terberkati bisa dibagikan juga ke teman-teman lainnya. Oke, itu dari kami. Thank you. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.